Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami AT Stat Consulting. Sebelumnya perkenalkan saya Adnan Tamring, owner dari AT Stat Consulting ini. Di video pertama kami ini kami akan membahas mengenai pengantar statistika. Adapun materi yang akan kami jelaskan tentang statistika dan statistik. Kami memilih materi ini karena pada umumnya di kalangan awam menganggap bahwa statistika dan statistik itu sama. Padahal secara ilmiah statistika dan statistik itu berbeda. Seperti apa perbedaannya? Kami akan bahas selanjutnya. Ikuti terus video ini sampai akhir. Ada 4 submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian statistika dan statistik. Yang kedua, sejarah perkembangan. Yang ketiga, jenis. Yang keempat, contoh statistika dan statistik itu sendiri. Dalam mengikuti materi-materi yang kami bahas mengenai pengantar statistika di channel kami ini, yang insya Allah akan kami bagi dalam beberapa materi video, saya menyarankan kepada teman-teman untuk memiliki 4 pegangan buku, supaya memperkuat rujukan materi teman-teman sekalian dalam memahami secara mendalam materi yang akan kami bahas nantinya. Yang pertama, buku metode statistika tulisan Prof. Dr. Sujana. Yang kedua, buku pengantar statistika tulisan Ronald E. Walpole. Yang ketiga, buku statistika dasar tulisan Prof. Dr. Andes Sukitiarno. Yang keempat, buku pengantar statistika 1 tulisan Prof. Abu Sar Asra dan Dr. Selamat Sutomo. Oke, sebelum masuk ke materi, saya berharap kepada teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel ini guna perkembangan channel ini selanjutnya agar semakin berkembang, semakin banyak materi yang akan kami bahas dan semakin banyak video-video yang kami upload selanjutnya. Materi pertama, pengertian statistika dan statistik. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, secara umum orang menganggap statistika dan statistik itu sama, padahal secara ilmiah berbeda. Oke, yang pertama, pengertian statistika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian statistika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujana, mendefinisikan statistika sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Yang kedua, menurut Subhana dan Sudrajat tahun 2000, definisi statistika merupakan ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengolahan, analisa, penarikan kesimpulan, penyajian dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Sedangkan menurut Freud dan Walpole, definisi statistika adalah salah satu sains dan ilmu pengetahuan dalam pengambilan suatu keputusan yang belum pasti. Jadi kesimpulannya, statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan, penarikan kesimpulan, penyajian, serta publikasi data berdasarkan fakta dan analisa yang telah dilakukan. Oke, itu untuk pengertian statistikanya. Untuk pengertian statistik seperti apa? Menurut para ahli, statistik adalah sekumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Ini menurut Subhana. Sedangkan menurut Herianto, statistik adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Sedangkan menurut Sujana 2004 berpendapat statistik adalah suatu kumpulan data yang mana berbentuk angka ataupun bukan angka yang telah disusun ke dalam suatu bentuk diagram ataupun tabel yang akan menggambarkan atau memiliki kaitan dengan sebuah masalah khusus. Jadi kesimpulannya, statistik adalah kumpulan data yang berbentuk angka maupun bukan angka yang disajikan dalam bentuk tabel, grafis, diagram maupun dalam sebuah narasi. Sebagai contoh,
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 272,68 juta jiwa pada pertengahan tahun 2021. Contoh kedua, Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima secara resmi 9.210 mahasiswa baru program sarjana dan diploma 4 tahun akademik 2021 dan 2022. Contoh ketiga, Ardi adalah seorang anak pria bertinggi badan 145 cm, memiliki berat badan 52 kg, serta berwarna kulit sawo matang. Nah, ini juga keterangan datanya. Nah, contoh keempat, ini bentuk grafis volume ekspor minyak sawit Indonesia Juni 2021 sampai Januari 2022. Ini grafisnya. Nah, ini juga dalam bentuk statistiknya. Jadi secara umum perbedaannya, kalau statistika adalah ilmu mengenai cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, penyajian, interpretasi data, penarikan kesimpulan, sampai publikasi data terkait penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan statistik itu adalah data itu sendiri yang dituliskan dalam bentuk angka maupun bukan angka, yang disajikan dalam bentuk grafis, tabel, diagram maupun narasi yang disusun dalam laporan. Itu statistik. Jadi perbedaannya adalah statistika adalah ilmu, sedangkan statistik itu adalah datanya itu sendiri. Oke. Untuk sub materi kedua tentang sejarah perkembangan dan statistika dan statistik. Nah, di halaman ini saya menampilkan 3 tokoh sebagai tokoh yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan statistik. Yang pertama, yang tengah ini adalah si bapak statistik, Gottfried Asenwald, orang Polandia yang lahir pada tahun 1719, yang menjadi terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya yang berjudul Konstitusi Politik Negara dan Masyarakat Eropa. Jadi bapak ini diberi gelar bapak statistik karena pertama kali menggunakan kata statistik dalam karyanya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini, Bapak Sir John Sinclair juga berpengaruh di awal perkembangan statistika karena orang pertama yang menggunakan kata statistika sebagai judul karya adalah Bapak Sir John Sinclair ini. Karya pertama beliau berjudul All Statistical Account dengan 21 volume dari tahun 1791 sampai 1799. Dia orang pertama kali yang menggunakan kata statistikal sebagai judul bukunya. Jadi dua orang ini orang pertama kali menggunakan statistikal. Bedanya Bapak statistik menggunakan kata statistik pertama kali dalam karya, sedangkan ini menggunakan kata statistikal. Sir John Sinclair ini menggunakan kata statistikal sebagai judul buku. Jadi Gottfried Asenwald si bapak statistik orang pertama kali menggunakan kata statistik, sedangkan si bapak Sir John Sinclair menggunakan kata statistikal sebagai karyanya, sebagai judul karyanya. Nah, sedangkan tokoh yang di sebelah kiri ini adalah bapak statistika matematika, orang yang pertama kali mengembangkan statistika matematika. Nah, sebagai salah satu cabang ilmu dari matematika, landasan teori dari statistik ini adalah ilmu matematika. Jadi pada awalnya statistik ini lebih ke cenderung membahas tentang statistika deskriptif. Nah, untuk lebih perkembangannya, lebih memperkuat penarikan kesimpulan dan hitung-hitungannya, maka perlu mempelajari matematikanya juga. Itu memperkuat nanti hasil dari penarikan kesimpulan dari suatu masalah yang sedang diteliti. Jadi Carperson ini mengembangkan ilmu, salah satu ilmu cabangnya yaitu statistika matematika. Bapak Carperson dikenal sebagai bapak statistika matematika. Kalau di kampus kita kenal dengan istilah statmat. Fase perkembangan statistik. Sejarah perkembangan statistika dan statistik. Awal perkembangan statistika secara umum. Perkembangan statistika diawali sebagai suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami
Menurut Spiegel 1961, statistika berasal dari kata status yang berarti negara, sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka-angka dalam kurung keterangan atas perintah raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan peliharaan, hasil pertanian, dan modal. Contoh tertua mengenai hal ini dapat diambil dari zaman Kaisar Agustus yang membuat pernyataan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak, sehingga setiap orang harus melapor kepada statistikawan terdekat dalam kurung pengumpul pajak. Peristiwa lain di dalam sejarah yang dapat dikemukakan ialah sewaktu William si Penakluk memerintahkan mengadakan penjajahan jiwa dan kekayaan di seluruh wilayah Inggris untuk pengumpulan pajak dan tugas militer. Semua pengamatan dicatat di dalam sebuah buku yang dikenal dengan Domesday Book. Jadi pada awalnya statistika digunakan untuk mempermudah urusan suatu negara atau suatu kerajaan. Raja menggunakan statistika sebagai alat untuk mencatat tentang jumlah penduduk, hewan peliharaan, hasil pertanian, dan ekonomi suatu negara atau kerajaan. Dalam keperluan semacam ini, timbullah teknik pencatatan angka-angka pengamatan dalam bentuk daftar dan grafik. Timbul bentuk baru yaitu daftar dan grafik. Bagian statistika yang membicarakan cara pengumpulan dan menyederhanakan angka-angka pengamatan ini dikenal sebagai statistika deskriptif. Statistika deskriptif akan saya bahas di materi-materi selanjutnya sebagai salah satu jenis statistika. Statistika deskriptif dapat berkembang tanpa memerlukan dasar matematika yang kuat selain kecermatan dalam teknik berhitung. Sejak tahun 1700-an, masih baru, analisis data yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel provinsi, rataan, dan ragam atau variansi untuk sampel contoh ukuran besar. Di fase 1700-an mulai dikenal tabel provinsi, rata-rata, dan ragam atau variansi. Fase selanjutnya tahun 1800-an merupakan awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data seperti histogram, sejalan dengan penemuan sebaran kurva normal atau distribusi normal. Ini di fase 1800-an. Di awal 1800-an sampai awal 1900-an, Florence Nightingale adalah seorang perawat terkenal dengan inovasi di bidang ilmu perawatan, merupakan pelopor dalam penyajian data secara grafik. Selama Perang Krimen, Nightingale mengumpulkan data dan membuat suatu sistem pencatatan. Dari data tersebut dapat ditentukan tingkat mortalitas atau kematian yang dapat menunjukkan hasil perbaikan kondisi kesehatan yang cenderung meningkat tingkat kematiannya. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk penyajiannya dalam bentuk grafik untuk menuliskan tingkat mortalitas atau kematian. Ini adalah salah satu cabang statistika juga tersendiri. Ilmunya disebut ilmu demografi. Lebih banyak membicarakan tentang statistik kependudukan. Dalam statistika deskriptif tidak ada perbedaan antara data yang diperoleh dari sampel dengan populasinya. Kemudian apa yang dihitung dari sampel digunakan untuk menandai populasi. Pada taraf selanjutnya, orang tidak puas hanya mengumpulkan angka-angka pengamatannya saja. Mereka juga tidak puas bahwa diperoleh dari sampel digunakan untuk mencirikan populasi. Timbullah usaha-usaha untuk memperbaiki kesimpulan dalam melakukan ramalan populasi berdasarkan angka-angka statistik yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Bagian ilmu yang membahas cara mengambil kesimpulan berdasarkan angka-angka pengamatan ini dinamakan statistika induktif atau statistika inferensi. Perkembangan statistika induktif atau inferensi tidak lepas dari pengetahuan mengenai peluang, maka ada baiknya kita lihat terlebih dahulu sejarah perkembangan ilmu peluang yang mendasari statistika induktif.
Jadi dari awalnya cuma mengamati dan mencatat, menyajikan data atau disebut sekedar di taraf deskriptifnya semata. Di perkembangan selanjutnya berkembang suatu ilmu untuk menarik kesimpulan dari data-data hasil pengamatan tadi atau disebut dengan perkembangan statistika inferensi. Itu perkembangan selanjutnya. Dasar dari perkembangan statistika inferensi atau induktif ini adalah ilmu peluang. Nah, tadi Carl Pearson adalah bapak statistika matematika. Dia adalah orang pelopor yang mengembangkan statistika matematika atau statistika inferensi. Matematika, dasar-dasar hitungan matematika statistik yang didasarkan jadi penarikan kesimpulan nantinya. Jadi sudah ada hubungannya tadi tentang toko. Nah, di sini juga dijelaskan tentang perkembangan statistika inferensi. Jadi fase awalnya digunakan untuk kenegaraan, pencatatan untuk jumlah penduduk dari suatu kerajaan negara, kemudian berkembang mulai mengetahui tentang bagaimana menyusun tabel, daftar, kemudian mulai mengetahui tentang rata-rata, ragam, variansi. Selanjutnya ada yang mengetahui tentang grafis, kemudian mulai digunakan dalam bentuk laporan mortalitas, tingkat kematian. Selanjutnya orang-orang tidak puas karena cuma menyajikan data-data hasil pengamatan, mereka butuh suatu dasar yang lebih kompleks. Nah, di situ diperkuat dengan statistika matematika yang dihasilkan ilmu baru, tahapan baru, statistik induktif atau inferensi. Nah, itu sejarah singkat perkembangannya. Itu tadi gambaran awal sejarah perkembangan statistika. Nah, setelah kita mengetahui tokoh-tokoh yang berpengaruh tadi, bagaimana saja tahap fase perkembangan statistika, nah, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya tujuan, manfaat, dan peranan statistika. Kita mempelajari statistika dan statistik ini. Menurut Prof. Dr. Andes Sutrisno Hadi, MA 2011 menjelaskan bahwa fungsi tujuan manfaat statistika adalah yang pertama, tujuannya untuk dapat mendeskriptifkan dan menerangkan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk bisa mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi pengurangan jumlah populasi ini bukan, jangan salah paham dulu, bukan jangan sampai teman-teman menganggap bahwa mengurangi jumlah manusia, tidak. Objek statistika itu bukan manusia toh. Ada hewan, ada benda, ada tumbuhan dan sebagainya. Itu bisa jadi itunya. Itu dapat menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan suatu itu bisa menyediakan suatu estimasi atau model tentang nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang diselidiki, untuk dapat menyediakan suatu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis yang diterima akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang akan dijalankan. Oke, di sini tujuan terakhir tadi lebih menegakkan dalam suatu perencanaan supaya dapat mendukung keputusan yang akan diambil atau dijalankan nantinya. Nah, jadi memang itu salah satu tujuan dari statistik. Manfaatnya yang pertama, menyajikan suatu data secara ringkas sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti. 2. Membuat sebuah catatan data yang matematis dan juga sistematis. 3. Menyajikan juga sebuah perbandingan dari suatu data. Yang 4. Memberikan data-data dari masa lampau demi menentukan suatu kebijakan sekarang. Yang kelima, membuat suatu perkiraan secara generalisasi terhadap suatu objek menjadi yang lebih luas. 6. Menunjukkan sebuah tren maupun juga tendensi perkembangan terhadap suatu masalah. Nah, itu tadi manfaat statistika. Menyajikan suatu data secara ringkas, lebih mudah dimengerti, membuat sebuah catatan data matematis dan juga sistematis. Oke, itu tujuannya, manfaatnya. Menyajikan juga sebuah perbandingan data, memberikan data-data dari masa lampau. Oke, itu fungsi dari statistik. Membuat suatu perkiraan secara generalisasi, suatu objek menjadi lebih luas karena dari catatan-catatan datanya tadi. Itu fungsi statistik, manfaat statistik.
menunjukkan sebuah tren. Nah, itu jelas karena statistik itu mencatat data berkala. Dari data-data masa lampau bisa kita catat menggunakan statistika. Peranan statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan atau keterangan berbagai hal untuk dapat diolah dan ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, yaitu memiliki suatu peranan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau juga menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik. Dalam ilmu pengetahuan ialah memiliki sebuah peranan sebagai peralatan analisis, interpretasi data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Jadi itu tadi tentang tujuan statistik, manfaat statistik, peran statistik. Oke, selanjutnya di submateri ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis statistika dan statistik. Jenis statistika yang pertama adalah jenis statistika yang dibedakan berdasarkan ilmu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama statistika deskriptif atau disebut statistika deduktif. Yang kedua adalah statistika inferensi atau disebut statistika induktif. Menurut Sujana, statistika deskriptif adalah fase statistika di mana hanya melukiskan atau menganalisa kelompok yang diberikan tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar. Sedangkan menurut Walpole, statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Menurut Sugiono, statistika deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Jadi tadi pengertian statistika deskriptif hanya memberikan gambaran atau menyajikan data atau memberikan deskripsi dari data yang diteliti. Sedangkan statistika inferensi menurut Walpole merupakan semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Sedangkan menurut Subana, statistika inferensi merupakan statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Statistika inferensial menurut Sugiono adalah teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi dan teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara random. Jadi perbedaannya jika di fase statistika deskriptif hanya menyajikan data, memberikan deskripsi, memberikan gambaran. Nah, jika di statistika inferensi sampai di penarikan kesimpulan. Perbedaannya di sini penarikan kesimpulan digunakan berdasarkan hasil hitung-hitungan yang kuat berdasarkan ilmu statistika matematika. Di mana dasarnya tadi saya sudah jelaskan bahwa penggunaan statistika inferensi itu kuat hubungannya dengan ilmu peluang. Nah, biasanya juga di statistika inferensi ini yang menjadi landasan penarikan kesimpulannya adalah rumusan hipotesis awal dari penelitian yang kita lakukan. Nah, itu yang perlu dibedakan. Jadi deskriptif hanya menyajikan data, memberikan gambaran, memberikan deskripsi tentang data, tentang populasi, sedangkan statistika inferensi sampai ke tahap penarikan kesimpulan berdasarkan perhitungan matematika yang kuat, statistika matematika yang sangat kuat. Nah, itu jadi statistika yang pertama berdasarkan ilmunya. Jenis statistika yang kedua berdasarkan pengujian data. Di sini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama statistika parametrik, yang kedua statistika non parametrik. Menurut Husni Arifin dalam konsep-konsep dasar statistika, statistika parametrik adalah statistika yang menggunakan data interval atau selang rasio berdasarkan fakta yang bersifat pasti dan berdasarkan sampel.
Data diambil dengan memberi peluang yang sama atau bersifat independen serta tidak bias. Data parametrik juga dicirikan oleh suatu populasi yang berdistribusi normal dan mempunyai variansi yang sama. Jadi tadi penekanannya dari Husni Arifin bahwa data statistik parametrik itu perlu dilandasi kriteria-kriteria tertentu dari datanya atau cara-cara tertentu dari datanya, di mana Husni Arifin menjelaskan data tersebut harus bersifat data interval, selang dan rasio berdasarkan fakta yang bersifat pasti dan berdasarkan sampel. Data yang diambil juga dengan memberikan peluang yang sama atau independen serta tidak bias. Data parametrik juga dicirikan oleh suatu populasi yang berdistribusi normal dan mempunyai variansi yang sama. Jelas syarat-syaratnya. Sedangkan statistika non parametrik dalam buku Introduction to Research menjelaskan bahwa statistika non parametrik adalah rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ketika data melanggar satu atau lebih asumsi untuk prosedur parametrik. Jika ada asumsi atau syarat kriteria yang tidak dipenuhi di dalam statistika parametrik, maka digunakan statistika non parametrik. Dijelaskan ulang, jika variansinya dalam populasi miring atau asimetris, jika data yang dihasilkan dalam ukuran ordinal atau nominal, atau jika ukuran sampelnya kecil, peneliti harus memilih statistika non parametrik. Itu perbedaannya. Jadi berdasarkan pengujian datanya tadi sudah jelas, ada syarat-syarat, kriteria atau asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi jika ingin menggunakan statistika parametrik. Jika asumsi-asumsi tidak terpenuhi tadi, dari statistika parametriknya ada yang tidak terpenuhi, maka menggunakan statistika non parametrik. Seperti apa syarat-syaratnya? Tadi saya sudah jelaskan, silakan teman-teman cari juga referensi yang lain. Seperti apa kriteria, asumsi, atau syarat dari penggunaan statistika parametrik. Silakan teman-teman cari referensi yang lain supaya lebih memperkuat pemahaman teman-teman. Itu tadi pengertian statistika atau macam statistika, jenis statistika berdasarkan pengujian datanya. Oke, selanjutnya jenis statistika berdasarkan orientasi pembahasan. Di sini dibedakan dua macam, yaitu statistika matematika dan statistika terapan. Statistika matematika merupakan satu di antara jenis statistika yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara matematika teoritis, penurunan konsep, misalnya uji normalitas, analisis regresi, galat, dan lain-lain. Sedangkan statistik terapan merupakan satu di antara jenis statistika yang lebih mengedepankan pada suatu pemahaman konsep, teknik statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Jadi berdasarkan orientasi pembahasan, statistika dibagi dua. Yang pertama, statistika matematika. Di sini lebih mengedepankan pemahaman tentang rumus-rumus statistika, pemahaman model, serta dasar teoritis matematikanya. Sedangkan statistik terapan lebih mengedepankan dalam pemahaman konsep, teknik statistika, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Itu bedanya berdasarkan orientasi pembahasannya. Oke, selanjutnya jenis-jenis statistik berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaan ilmunya, statistik ada beberapa macam diantaranya. Berdasarkan penggunaannya di bidang-bidang tertentu, statistik ini banyak sekali macamnya. Tapi yang saya paparkan di sini hanya dua macam, yaitu penerapan di bidang asuransi atau disebut dengan ilmu aktuaria. Ketua Program Studi Ilmu Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Dr. Henry Murphy menjelaskan bahwa ilmu aktuaria adalah ilmu yang membahas tentang merancang solusi dari permasalahan dan pengelolaan risiko pada industri perasuransian, dana pensiun, jaminan sosial, investasi, perbankan, dan industri terkait lainnya. Tak jarang program studi ini sering disebut dengan
matematika asuransi. Selain itu, ilmu aktuaria juga mempelajari bidang ilmu pendukung lainnya seperti matematika, statistika, algoritma, pemrograman, akuntansi, ekonomi, manajemen, serta bidang ilmu terkini seperti ilmu data dan big data. Nah, ini salah satu contoh statistik berdasarkan penggunaannya, itu penggunaan di bidang asuransi. Sedangkan penggunaan statistik di bidang ilmu biologi disebut biostatistika atau biometri. Pengertiannya, biostatistika adalah gabungan kata dari biologi dengan statistika. Kadang-kadang dirujuk sebagai biometri atau biometrika. Adalah penerapan ilmu statistika ke dalam ilmu biologi. Ilmu biostatistika meliputi rancangan percobaan biologi, utamanya dalam bidang bioteknologi, agrikultur, kesehatan, dan kedokteran. Pengoleksian data, peringkasan data, dan analisis data dan percobaan. Nah, itu tadi 2 jenis statistika berdasarkan penggunanya. Masih banyak lagi jenis-jenis statistik berdasarkan penggunaannya. Tapi yang saya jelaskan tadi hanya 2. Jenis-jenis lain yang di sini, statistika bisnis, ekonometrika, penggunaan statistika dalam bidang ilmu ekonomi, psikometrika, penggunaan statistik dalam bidang psikologi, statistika sosial, penggunaan statistika di bidang sosial, statistika teknik atau teknometrika, fisika statistik, demografi, penggunaan statistika dalam bidang kependudukan, eksplorasi data, literasi statistik, analisis proses atau kemometrika, kimia analisis, teknik kimia, dan lain-lain. Jadi banyak sekali macamnya penggunaan jenis-jenis statistika berdasarkan penggunaannya. Di sub materi selanjutnya tentang contoh statistika dan statistik. Contoh statistika dan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu statistika banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, yaitu antara lain ilmu sosial, bidang bisnis, bidang ekonomi, bidang industri, bidang pertanian, bidang kesehatan, dan lain-lain. Dalam bidang pemerintahan juga sering digunakan ilmu statistika, digunakan untuk sensus penduduk, voting atau polling, contoh pemilihan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum atau quick count. Pada bidang komputasi, statistika diterapkan pada pola kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Berikut ini adalah penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama adalah proses pengambilan data. Di sini ada 3 gambar yang memperlihatkan proses pengambilan data. Yang pertama, seorang ilmuwan melakukan pengambilan data di suatu laboratorium. Yang kedua, suatu karyawan swasta melakukan pengambilan data dengan cara wawancara. Yang ketiga, proses pengambilan data lapangan yang dilakukan oleh suatu petugas lapangan dengan menggunakan alat dan mencatatnya di dalam suatu catatan. Nah, contoh kedua, penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner ini adalah salah satu bentuk pengambilan data dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam satu lembaran. Nah, ini sering kita dapati. Selanjutnya adalah contoh pengolahan data. Contoh pengolahan data ini juga sering kita dapati. Bagaimana kita dapati dalam suatu perusahaan ataupun dalam pemerintahan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita sering kita dapati proses pengolahan data. Contoh selanjutnya adalah penyajian data dari berbagai media. Ini sering juga kita lihat dalam bentuk penyajian data diagram batang seperti ini, dalam bentuk tabel, dalam diagram batang, diagram lingkaran maupun diagram garis. Ini sering kita dapati, apalagi ini statistik pertandingan sepak bola. Hasil pertandingan suatu sepak bola biasanya disajikan dalam bentuk statistik seperti ini. Sering sekali kita dapati. Ini contoh penerapan statistika. Contoh penerapan selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari adalah presentasi data. Presentasi data sering dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam suatu ujian. Seperti ini, karyawan perusahaan memaparkan tentang kondisi perusahaannya,
memaparkan data. Ini juga penerapan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga seorang karyawan lembaga survei memaparkan hasil datanya, hasil penelitiannya di depan kliennya. Nah, ini juga penerapan statistika. Nah, mungkin itu saja beberapa contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak contoh yang bisa dimasukkan, cuma karena keterbatasan waktu, sehingga cuma beberapa contoh saja yang sempat kami paparkan. Silakan teman-teman cari contoh-contoh lainnya, kan sangat banyak contoh penggunaan dan penerapan statistika yang bisa teman-teman dapatkan. Mungkin itu saja yang sempat kami jelaskan di materi pertama di video pertama channel Atestat Consulting ini. Di materi selanjutnya kami akan menjelaskan tentang data, populasi, sampel, serta sensus dan survei. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami guna perkembangan channel ini selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang butuh layanan jasa statistika atau konsultasi data statistika, silakan menghubungi kontak kami yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.